Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Akuntansi Sektor Publik Universitas Gadjah Mada akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Praktikum Pajak Pusat. Perkenalkan, saya Muhammad Daudri Cahya. Saya Sekar Pawestri. Saya Aulia Alimatul Lutfiyah. Saya Diva Adelia Ovarista. Nah, dan sudah bersama kami Bapak Joko Mulyadi selaku Kepala Seksi Pengawasan 5 KPP Pratama Surakarta sebagai narasumber kami. Di sini kami akan membahas tentang isu sembako yang akan dikenakan PPN. Mungkin next slide, Pak. Nah, dalam draft RUU perubahan kelima atas dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan barang kebutuhan pokok akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Hal ini membuat respon Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPPI yang memprotes rencana pemerintah untuk menarik pajak dari pembelian bahan pokok. Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansuri, mengharapkan pemerintah agar menghentikan upaya bahan pokok sebagai objek pajak. Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum benar-benar memberlakukan kebijakan tersebut. Berarti langsung saya tanggapi aja ya. Iya, Pak. Ya. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa kebijakan publik, akuntansi kebijakan publik, Universitas Gadjah Mada. Jadi mungkin untuk menanggapi dilema atau isu materi yang teman-teman sampaikan, mungkin perlu kita lihat lagi definisi dari pajak. Pajak itu kan kontribusi warga negara kepada negara dalam rangka pendanaan untuk pembangunan yang pelaksanaan itu dapat dipaksakan. Tentunya dengan memaksanya itu berdasarkan aturan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku mulai dari undang-undang, kemudian dari peraturan pemerintah, kemudian turunan ke bawahnya adalah peraturan Menteri Keuangan, sampai ke peraturan Direktur Jenderal Pajak. Itu akan menentukan, akan memberikan landasan pemungutan pajak yang sifatnya memaksa untuk dana pajak itu untuk kemakmuran bersama, untuk kemakmuran rakyat. Dalam penentuan atau pembuatan undang-undang, tentunya pemerintah akan berkonsultasi atau bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Disitulah munculnya wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat yang diwakili. Di situ pajak ada sisi demokrasinya. Jadi dalam demokrasi, rakyat yang diwakili oleh DPR akan memberikan pendapat kepada pemerintah terkait ketentuan perpajakan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, tentunya bagaimana rakyat bisa memilih wakil-wakilnya yang bisa menyuarakan keinginan hati pendapat rakyat yang diwakili. Kembali ke fenomena dilema pajak pertambahan nilai terkait dengan sembako. Namanya aja pajak pertambahan nilai, berarti pajak yang dikenakan terhadap penambahan nilai, value added. Pajak yang dikenakan terhadap
tambahan nilai dari suatu proses produksi. Secara umum, secara filosofi, PPN itu merupakan pajak konsumsi, pajak atas pemanfaatan, penggunaan barang atau jasa kena pajak. Semua pemakaian barang ataupun jasa secara filosofi bahwa itu kena PPN. Semuanya atas pemanfaatan barang atau jasa itu sebenarnya terkena PPN. Kecuali barang atau jasa yang ditentukan bahwa itu tidak dikenakan PPN atau dibebaskan PPN. Jadi istilahnya negative list. Jadi barang atau jasa yang berada di dalam negative list itulah yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Kalau yang disajikan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, bahwa perubahan yang awalnya non barang kena pajak, kemudian menjadi barang kena pajak, memang itu secara filosofi sesuai ya, bahwa semua barang atau jasa itu memang terkena pajak pertambahan nilai karena terkait dengan konsumsi. Semua barang atau jasa yang dimanfaatkan itu ya memang harus kena pajak pertambahan nilai. Memang dengan penentuan memperhatikan bahwa barang yang sangat diharapkan dibutuhkan oleh masyarakat secara banyak itu perlu adanya pengecualian. Kalau maksud dari adanya pengenaan barang kebutuhan pokok yang dikenakan oleh PPN, arah tujuannya adalah sebenarnya atas misalkan barang beras itu. Beras itu tidak semua beras itu kena PPN, tapi yang terkena PPN itu adalah beras yang memang premium lah. Beras yang dibeli oleh kalangan masyarakat yang memang penghasilannya, kemampuannya itu lebih. Tapi kalau beras yang memang merupakan kebutuhan pokok masyarakat banyak, itu dikecualikan pengenaan PPN-nya. Nah, disitulah muncul bahwa di samping pajak itu sebagai fungsi budgeter, mengumpulkan dana untuk pembangunan, tetapi pajak itu di situ juga fungsi regulasi untuk mengatur bahwa ya yang punya penghasilan atau kemampuan lebih bayar pajaknya ya lebih juga. Gitu. Kalau masyarakat yang kemampuannya terbatas, yang bayar pajaknya juga tidak terlalu besar. Kalau di Undang-Undang HPP sudah ditentukan bahwa barang-barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum, di sini adalah kebutuhan pokok, istilahnya mungkin 9 bahan pokok, ya. beras, garam, kemudian telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran. Tentunya ini adalah yang dibebaskan oleh PPN. Tetapi kalau misalkan ini susu yang sudah dikemas, susu yang sudah melakukan proses produksi, itu bukan termasuk susu yang dibebaskan oleh PPN. Karena kalau PPN itu kan pajak pertambahan nilai, pajak yang dikenakan atas barang yang telah
melalui proses pertama produksi, kemudian distribusi, kemudian pemasaran. Jadi barang yang telah melalui 3 tadi itu, dia akan terkena pajak pertambahan nilai. Tentunya di situ akan atas penyerahan dalam 1 tahun sudah di atas 4,8 miliar. Kalau dalam proses penyerahannya dalam 1 tahun itu di bawah 4,8 miliar, tentunya juga tidak wajib terkena pajak pertambahan nilai. Jadi ada segmentasi besaran penjualan. Kalau penjualan sudah besar, ya tentunya harus memperhitungkan pajak pertambahan nilai. Tapi kalau penyerahannya itu masih di bawah 4,8, belum perlu memperhitungkan pajak pertambahan nilai. Termasuk juga dengan jasa kesehatan. Jasa kesehatan itu untuk kesehatan secara umum ya, itu tidak terkena PPN. Tetapi kalau misalkan jasa kecantikan, banyak nih teman-teman yang milenial, yang wanita, suka kan ke mana, ke dokter kecantikan, klinik kecantikan. Mungkin Diva Aulia Sekar udah pernah belum ke klinik? Ada tuh, mungkin banyak itu di Jogja itu. Nah, di situ kalau jasa dokter kecantikan di situ termasuk jasa kena pajak. Tapi kalau jasa dokter umum itu bukan jasa kehidupan. Sampai di sini mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan. Silakan. Berarti untuk yang pajak sembako tadi yang ibaratnya yang kayak beras premium, kayak daging-daging sembako yang premium gitu ya Pak? Ya betul. Jadi pengenaannya itu tidak secara umum, bahwa barang yang kena pajak pertambahan nilai itu kena semua gitu. Jadi misalkan beras yang premium atau bisa dikatakan beras-beras dengan harga yang lebih tinggi lah, gitu, yang sudah melalui proses produksi, distribusi, pemasaran itu terkena pajak pertambahan nilai. Tapi kalau beras-beras curah yang pada umumnya dijual di pasar tradisional, dia tidak terkena pajak pertambahan nilai. Gitu. Mungkin itu saja sih Pak, cukup kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan atau udah cukup nih dari teman-teman. Oke, jadi urutannya adalah kita melihatnya itu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu kan ada 3 kelompok ya. Ada yang bab KUP, ada bab PPh, ada bab PPN. Nah, tadi disebutkan di pasal 16 itu sudah ditentukan barang yang dibebaskan pengenaan PPN. Nah, di situ akan diturunkan dengan peraturan pemerintah yang menentukan khusus atas barang jasa yang dibebaskan dari PPN, tidak dikenakan PPN atau tidak dipungut PPN. Itu diturunkan dengan peraturan pemerintah. Nah, akan diturunkan lagi dengan peraturan Menteri Keuangan. Kalau di peraturan Menteri Keuangan itu secara umum tadi kembali bahwa atas barang yang melalui proses produksi, distribusi, pemasaran itu akan terkena PPN. Nah, contohnya nih beras, gabah.
itu kalau berasnya itu yang dipasarkan di pasar tradisional, tidak dikemas itu, memang dibebaskan dari PPN. Tapi kalau gabah, penyerahan gabah, kemudian penyerahan sekam, penyerahan bekatul, itu kalau dalam jumlah di atas 4,8 itu termasuk barang kena pajak. Jadi bukan berasnya, tetapi malah sekam, bekatulnya itu malah menjadi BKP karena bukan merupakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Sekam itu akan menjadi bahan baku kertas, di mana kertas akan menjadi BKP, barang kena pajak. Sekam akan menjadi PPN atau kena PPN. Nah, nanti bagi industri kertas itu merupakan menjadi pajak masukan. Sekam akan diproses dengan menjadi kertas. Nah, di situ industri kertas akan memungut PPN kepada pembeli kertasnya. Jadi disitulah pada tingkatan penambahan nilai dari suatu produk akan dikenakan PPN. Begitu juga dengan jagung, kedelai, garam, konsumsi daging, telur yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, ya itu dibebaskan oleh pengenaan PPN. Tapi kalau itu akan menjadi bahan industri untuk diolah, nah, itu akan menjadi objek PPN karena akan masuk ke rantai proses produksi. Teman-teman mungkin merasa enggak bahwa sebenarnya kita, ya, masyarakat umum, membeli pasta gigi, membeli sabun, itu ada unsur PPN-nya enggak? Ada unsur PPN-nya di situ karena pasta gigi, sabun itu telah dilakukan proses produksi. Nah, di situ hasil produksi itu pasti harganya ada unsur PPN-nya. Nah, cuma karena mungkin sembako itu kan banyak dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Itu dari sisi politisnya memang lebih sensitif dibanding kalau kita bicara pasta gigi, sabun, itu beda. Gitu. Ada tanggapan lagi atau enggak? Mungkin cukup sih Pak. Menarik banget nih buat jawaban-jawaban dari Pak Joko Mulyadi. Mungkin selanjutnya bisa ditutup sama teman saya. Nah, jadi ternyata sembako yang dikenakan PPN ini bukan sembako yang dijual di pasar-pasar nih. Sembako yang dikenakan PPN merupakan sembako yang premium. Jadi masyarakat dan pedagang tidak perlu cemas akan isu tersebut. Baik, sebelum kami tutup, saya ada sedikit quotes untuk tugas akhir pajak ini, yaitu uang pajak Anda sangat berguna untuk meratakan kemakmuran rakyat. Pajak adalah alat kita bersama untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Mulyadi yang telah bersedia menjadi narasumber dan telah menjawab pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama-sama ya teman-teman. Oke, mungkin gitu aja selama menempuh ujian akhir ya ini ya. Iya Pak.